Halo sobat-sobat, kita berjumpa lagi di program Sekedar Berbagi, episode yang ke-26. Apa kabar? Salam semesta, salam damai. Hari ini saya akan berbagi masih seperti episode yang lalu, yang ringan saja, yang belajar dari pengalaman saja, yaitu tips memelihara biawak. Tapi ini juga berdasarkan pengalaman saya juga, juga kebetulan saja. Tadinya tidak ingin dan tidak mau memelihara biawak gitu. Tidak, tapi sekedar kebetulan. Jadi tidak dari ilmiah penelitian, tidak. Hanya sekedar kebetulan saja. Sekitar 3 tahun yang lalu, di latar rumah saya, di kolam, kok saya lihat ada binatang seperti kadal, tapi bukan kadal itu loh, hitam bercak-bercak kuning. Lalu saya tangkap, masih kecil, sekedar hanya sejengkal itu. Ternyata itu anak biawak. Ya. Nah, mulai dari situlah mau saya apakan nih anak biawak ini? Saya bunuh atau tidak? Itu? Atau dia juga sekedar mencari makan karena saya punya kolam ikan hias. Tadinya mau saya bunuh, wah ini jadi hama di kolam saya. Tapi kasihan. Lalu saya pelihara di akuarium besar, saya kasih air. Prinsipnya sama seperti kura-kura, saya kasih tempat untuk dia bisa berjemur. Ternyata mau, hari demi hari terus. Mulai saya beri makan, dia mau datang, mendekat dan sebagainya. Nah, inilah awalnya 3 tahun yang lalu. Kemudian saya semakin besar, akuarium sudah tidak cukup, bisa lompat, saya kasih di kandang burung. Saya buatkan kolam, tapi terus di bawahnya kasih saluran air untuk mengurasnya. Nah, ini saya siapkan habitatnya. Jadi setiap sore saya pegang untuk main dan sebagainya. Nah, sekarang sudah besar, hampir 1,5 meter. Jadi umur 3 tahun gitu. Itulah sebabnya saya mengatakan ini hobi yang kebetulan gitu. Setelah satu saya pelihara, tiba-tiba datang lagi yang lainnya. Datang lagi. Saya pelihara lagi. Karena saya tidak tahu, saya campur saja dengan yang besar. Dan akhirnya mati. Karena apa? Saya belum mengerti bahwa biawak besar itu kalau makan ya rakus. Sehingga yang kecil tidak kebagian. Nah, mulai dari itulah saya menyiapkan 2 tempat, harus dipisah itu. Nah, biawak yang saya pelihara ini dalam bahasa Latinnya disebut eh, Varanus salvator. Jadi itu biasa orang menyebutnya biawak Asia air. Itu biawak Asia tapi biasa hidupnya di air, di rawa dan sebagainya. Jadi ini termasuk biawak, ini reptil yang berdarah dingin. Oleh sebab itulah sama seperti kura-kura, dia membutuhkan panas matahari. Dan ngerti dia, matahari yang paling bagus itu ya jam 7 sampai jam 10 itu. Maka setiap berjemur itu ya di antara jam itu, panas matahari itu. Itulah sebabnya saya mulai membuat habitat bagaimana
kura-kura ini bisa hidup sesuai habitatnya. Nah, sekarang saya punya 6. Yang 1,5 meter itu punya 2, yang kira-kira 1 meteran itu punya 2, dan yang kira-kira 2 jengkal sekarang punya 2. Jadi ketika dikasih, ada yang menemu, saya minta jangan dibunuh gitu. Kasih aja ke saya pelihara. Kura-kura itu dia seperti kura-kura, biawak itu makan juga termasuk binatang yang pencernaannya lambat. Sehingga tidak setiap hari kita perlu ngasih makan biawak. Biawak itu bisa 3 hari, bisa seminggu. Kadang-kadang teman-teman yang hobis lainnya memelihara biawak supaya tidak cepat besar, makaninya seminggu sekali saja. Tidak apa-apa, dia pencernaan lambat. Dia kalau makan kenyang, dikasih makanan dia tidak mau, nanti makanan jadi busuk. Beda dengan orang, merasa lapar terus, makan terus. Kalau biawak tidak mau. Jadi dia hanya makan bila ia lapar. Kalau sudah kenyang, ada makanan pun dia tidak akan memakannya. Nah, inilah bedanya dengan manusia. Jadi manusia bisa belajar dari biawak ini. Dia membunuh mangsanya untuk survival, untuk hidupnya saja. Manusia membunuh orang lain karena nekrofilia, punya cinta kematian, cinta mayat. Bahagianya, belajar. Biawak itu tidak akan pernah mau membunuh ketika dia tidak lapar. Jadi melihara anak ayam, no problem, selama biawaknya kenyang. Dia tidak akan membunuh. Pada saat lapar, dia makan secukupnya, setelah itu dia tidak makan lagi. Jadi saya kalau ngasih makan ya 4 hari sekali, kadang-kadang 3 hari sekali. Kalau tiap hari mesti makanan akan busuk. Nah, bentuk fisik biawak itu membedakannya bagaimana? Kalau laki-laki itu di pangkal anusnya ada 2 benjolan. Jadi kalau dibelek itu alat kelaminnya, buah zakarnya mungkin ya. Karena saya nggak sampai membelek, jadi hanya tahu bahwa itu ada benjolannya. Itu berarti laki. Kalau tidak ada itu berarti betina. Nah, itulah ciri khasnya. Warnanya hitam, bintik-bintik kuning, dan dia bisa jinak kalau memang kita mau. Gitu. Sampai besar pun dia bisa jinak, kita gendong, kita ajak jalan-jalan. Cuma kalau tempat saya lagi saya ajak jalan-jalan, saya gendong, anjing saya lompat, dia kaget. Gitu. Kalau sudah besar, saya memindahkannya ya harus pakai sarung tangan, karena kukunya tajam sekali. Kulit saya bisa beset-beset dan berdarah itu. Kalau yang kecil masih enggak apa-apa, seperti kena sapu lidi saja. Jadi jangan takut dengan biawak, teman-teman. Kalau ada jangan dibunuh, diusir saja kalau memang tidak mau dipelihara. Tapi kalau mau dipelihara, tangkap saja enggak apa-apa. Nah, habitat kandang yang kecil ini saya kasih tempat khusus seperti anak kura-kura, ya anak biawak juga saya kasih tempat khusus. Saya buatkan di situ supaya anak biawak bisa hidup seperti habitatnya. Butuh kolam, butuh tempat untuk berjemur, butuh tempat untuk tidur, butuh tempat untuk santai. Kalau saya kasih makan, dia pasti datang. Kalau saya menguras, pasti dia datangi saya, dan saya pegang, saya halus-halus, saya taruh lagi. Nah, kalau sudah mulai besar, saya pindah. Saya tidak ingin biawak-biawak saya terlalu manja. Memang tidak ingin saya perlakukan seperti itu. Saya ingin liarkan lagi, walaupun
tidak bisa seliar ketika di alam bebas. Seliar-liarnya biawak yang sudah dirawat ya ya paling hanya sekedar susah dipegang pita lagi saja. Nah ini tempatnya, tadinya ini kandang burung merpati kipas saya. Tapi karena keteledoran saya, kandangnya terbuka, anjing saya membunuh semua, tinggal 2 pasang. Ya sudah, saya ganti aja dengan kandang biawak ini. Nah, dibuat habitatnya saya seperti habitat alamnya dia. Ada kolam, tempat batu, perlindungan. Dia senang sekali memanjat. Jadi eh, saya buatkan dengan batang-batang pohon, bagaimana dia bisa berjemur, bisa santai, lingkungannya pohon yang terlindungi. Kalau di alam bebas, di malam hari dia tidur di lubang, di bawah-bawah pohon atau di antara bebatuan. Dia adalah binatang pagi, jadi cari makan, aktivitas berjalannya pagi. Itulah sebabnya sangat mudah diburu, karena dia akan keluar mencari makan pada pagi hari. Dia tidak mencuri makanan pada malam hari. Jadi merangkap biawak tuh mudah sekali. Di siang hari saja kasih umpan, dia datang nanti ditembak kan gitu. Ini habitat biawak besar saya. Nah, dia bermain kejar-kejaran yang 1,5 meter dan yang sudah 90 atau 1 meter saya gabung. Yang 2 lagi saya belum berani. Pernah saya paksakan digabung, takut makan dan menyendiri terus. Sehingga saya tangkap lagi, saya masukkan ke kandang yang kecil. Kecuali kalau besok dapat lagi. Dan semuanya ini saya dapat ya dari kecil. Paling besar hanya sejengkal. Masuk ke pekarangan, masuk ke dalam rumah. Saya kira ular, ternyata biawak. Saya tangkap, saya pelihara, dan saya biarkan hidup. Saya senang sekali. Nah, pakan biawak ya hampir sama dengan kura-kura, dia karnivora. Biawak tidak suka sayur. Jadi apa saja juga bisa, ikan kecil. Kalau dapat tikus, jangan dibunuh ya, kasih ke saya saja. Tapi bukan tikus yang diracun loh, tikus yang terperangkap. Ini nanti saya matikan dulu di dalam air. Kalau saya lepas juga enggak apa-apa, tapi seringkali kandang jadi rusak karena kejar-kejaran. Dan seringkali hidungnya biawak nabrak-nabrak, berdarah. Lebih baik saya matikan dulu, saya kasih ke binatang, baru kasih untuk sarapannya. Kalau melihara yang kecil tuh mudah sekali, jangkrik tuh paling senang, kodok, lancet juga suka. Dan saya biasanya hanya membelikan kepala ikan. Di Bestmeat tuh murah sekali. 1 kilo hanya 8.500. Isinya 12 sampai 15 kepala. Dan itu bisa 3 kali makan untuk biawak sebanyak ini. Jadi jangan khawatir, nyara biawak tidak mahal. Masih lebih mahal memelihara motor dan mobil. Binatang itu tidak mahal. Menyenangkan. Jadi kita punya sahabat. Dan dia ngerti kok. Kalau ada lele mati ya saya kasih juga untuk biawak. Jadi kalau terlalu besar ya saya potong-potong dulu, sisanya untuk kura-kura. Jadi tidak ada barang di tempat saya yang terbuang. Paling terburuk saja bangkai masih bisa dimakan oleh kura-kura. Kalau biawak memang selalu saya kasih makan bersih karena supaya kandangnya bersihin. Tidak terlalu amis, makanya kita siapkan seminggu sekali air kita kuras, kita semprot.
Dengan air bersih sudah, air mengalir ke kebun supaya jadi pupuk. Nah itulah habitatnya biawak ya. Saya memang belum bisa memperbanyak membiarkan karena memang biar saja cara alamiah gimana prosesnya nanti. Nah, mari kita jaga kelestarian alam kita ini. Jangan membunuh binatang. Bupati Sukoharjo sudah melarang, selain melarang makan daging ngoik, juga biawak tidak boleh dibunuh, tidak boleh dijadikan makanan kuliner. Kenapa itu? Karena sebetulnya biawak ini menjadi sahabat kita. Dia akan mengejar tikus-tikus, dia akan makan keong, gitu, yang menjadi musuh petani padi. Ini senang sekali dengan keong siput juga senang sekali. Dia makan yang menjadi musuhnya petani. Nah, ketika biawak itu dibunuh, diburu, dibuat sate, ya memang lezat. Tapi akhirnya tikus-tikus tidak ada predatornya. Bagaimana membunuhnya? Nah, oleh sebab itu, mari kita jaga pelestarian alam kita. Yuk, jangan takut. Kalau mendapat anak biawak, pelihara saja. Saya sudah kasih beberapa tips sampai besar. Menyenangkan loh. Ketika kita pulang kerja capek, bermain dengan peliharaan kita. Salam, sampai jumpa di episode yang berikutnya. Semangat, be happy, salam lestari.